Sehingga ketika ada lubangan, karena dulu kan agak gengsi juga, dulu pernah konsultan, pernah mobilnya lumayan. Tapi tiba-tiba sekarang dari bawah lagi jualan mie ayam. Malu sama tetangga saya pakai helm. Jadi jual akhirnya ada lubangan nggak merhatikan, masuk jedrak, gubrak langsung ke jedrak sini dan keluar darah. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lazismo edisi yang sudah kesekian kalinya kayaknya. Jangan bosan dengan saya yang akan mendampingi podcast hari ini. Hari ini kami kembali kedatangan narasumber yang dulu pernah kita panggil waktu itu, kita undang untuk perjalanan tentang Masjid Raya Al-Falah, dan kali ini kita penasaran perjalanan beliaunya Takmir Masjid Raya Al-Falah, sekarang posisinya juga owner Geprek Group bersama dengan Bapak Kusnadi. Selamat datang kembali Pak di podcast Lazismo. Terima kasih Pak, mohon maaf juga mengundang berkali-kali gitu. Karena kami penasaran Pak tentang perjalanan hidup dari Bapak yang dulu saya sempat baca di bukunya yang keren itu Pak, sempat besar itu marketing langit kalau nggak salah. Iya. Nanti bisa diceritakan ya Pak Kusnadi. Oh siap. Ya. Ini sehat ini Pak Kusnadi. Alhamdulillah sehat. Jadi meskipun pas pandemi tetap harus sehat ya Pak. Harus. Siap. Ya Pak Kusnadi, jadi saya dan teman-teman gitu yang membaca podcast itu penasaran sih Pak, bagaimana perjalanan hidup Pak Kusnadi gitu kan. Dari saya sempat dengar merintis geprek ya Pak ya, geprek ayam, geprek sako itu sekarang sudah banyak cabangnya. Apakah ini usaha pertama atau dulu pernah usaha yang lainnya, atau mungkin dari basic seperti apa, dan nanti bisa dijelaskan dulu Pak. Nah pertama saya pertanyaannya, Pak Kusnadi ini sampai sebesar ini usahanya kayak gitu, sebenarnya basic keluarganya apa sudah jadi pengusaha sih Pak? Nggak gitu Pak. Ya, saya dilahirkan dari bapak saya itu guru agama, petani. Tapi kebanyakan ngurusin sawah. Oh banyak usaha. Ibu petani. Iya. Tinggal saya dari kota Sragen kurang lebih 17 kilo. 17 dari pusat kota ya? Iya, dari pusat kota. Saya sejak SD itu sudah biasa ngembala sapi. Angon bahasa Angon. SD, SMP itu membala sapi. Bahkan saya masih ingat orang tua saya, kalau kamu setiap sore ngasih cari rumput satu keranjang gitu untuk sapi, nanti akan saya belikan sepeda ponik. Jadi sejak kecil memang saya sudah terbiasa menggembala. Rasulullah juga menggembala kambing gitu ya. Menggembala itu salah satu mengarahkan, mengontrol gitu ya, memanage. Jadi sebenarnya seorang leader ya berangkatnya dari menggembala itu. Oh, berarti itu belajar jadi penggembala kambing dulu. Iya, sapi. Oh, sapi. Jadi ngurusin sawah biasa ya. Panen, ngangkutin ya sudah terbiasa saya dulu. Jadi backgroundnya dari kedua orang tua petani dan bapak saya sebagai guru agama. Oh gitu. Justru malah tidak ada basic pengusaha ya Pak? Nggak ada. Terus Pak, ketika memang itu di Sragen Pak, terus Bapak memulai perjalanan bisnisnya, perjalanan itu dari mana Pak? Waktu itu kuliah. Oh kuliah? Di Muhammadiyah Malang saya. Oh di Malang? Jadi saya belajar di Malang, Jawa Timur, baca-baca tentang sejarah Rasul gitu, bahwa Rasul berdagang. Oh gitu. Kalau pengen sukses harus jadi pedagang. Pintu rezeki ada 10, 9 pintu dari berdagang. Maka saya membangun keyakinan diri, ya saya harus jadi pedagang. Sejak kuliah saya jualan baju, ngambil batik dari pasar Klewer, pasar Kliwon, Solo. Iya. Nah akhirnya saya keliling, kalau pagi lagi pasar mana, Jenar, Tangen, Sukodono itu ngelar tiker saya. Oh gitu Pak. Jadi sudah terbiasa, saya sejak kuliah sudah jualan baju. Awalnya begitu, memulainya ya keyakinan saya kalau pengen berhasil ya pedagang. Pedagang. Oke, siap Pak Kusnadi. Terus Pak, ketika sudah jualan, sudah memulai dengan jualan di pasar, pengambilan barang dari pasar Klewer itu dijual di area Malang berarti itu Pak? Malang dan Sragen keliling. Malang dan Sragen. Habis subuh berangkat cari pasar yang buka hari apa gitu kan, pasaran ya sini Wage, Legi, Paing, Pon gitu kan. Iya, biasanya tanggal Jawa ya. Tanggal Jawa gitu, saya gelar dagangan gitu. Terus Pak, ketika sudah jualan itu, terus ada usaha apa sebelum rintisan geprek itu Pak? Mungkin pernah kemana? Saya sebelum rintisan dulu kan setelah
berdagang itu ketika selesai belajar di Jawa Timur, saya sebagai konsultan. Konsultan di salah satu instansi, yaitu pernah di Depdagri, pernah di PU, pernah di Bappenas, dan terakhir saya di Freeport Irian Jaya di Timika. Wah, jalan-jalan juga. Jalan-jalan, saya keliling ya. Dan sampai situ barulah mulai tahun 2002 saya di Bogor, di Taman Kenari, itu saya merintis usaha jualan roti, namanya Omega Bakery. Oke. Dari mobil 3, motor 3 tunggu, mobil 11, motor ya cukup lumayan banyak. Mobil 11 Pak. Iya, Masya Allah. 2002 sampai 2006. Alhamdulillah sukses dengan ditutup pabriknya. Ditutup Pak. Ya. Habis itu saya di tengah-tengah perjalanan itu juga saya jualan nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Bakmi rebus dan sebagainya. Tutup juga. Habis itu jualan mie ayam. Mie ayam dorong. Ini kepala saya pernah kejedot ujungnya gerobak. Ya. Karena waktu itu yang bantu saya itu pulang karena tangannya masuk ke dalam air, akhirnya mau nggak mau saya dorong gerobak sendiri pakai helm. Sehingga ketika ada lubangan, karena dulu kan agak gengsi juga, dulu pernah konsultan, pernah mobilnya lumayan, tapi tiba-tiba sekarang dari bawah lagi jualan mie ayam, malu sama tetangga saya pakai helm. Jadi jual akhirnya ada lubangan nggak merhatikan, masuk jedrak, gubrak langsung ke jedrak sini dan keluar darah. Saya bilang ciri menuju kesuksesan harus berani berdarah-darah. Tidaknya pahlawan. Oke siap. Ya perlu diperjuangkan lah. Oke siap Pak. Nah habis itu lah baru melintas ayam Pakuan. Ayam Pakuan ya. Kenapa ayam Pakuan? Karena saya jualannya di depan Pakuan, kampus Pakuan, Unpad. Nah, kerajaan tertua di Jawa Barat adalah kerajaan Pakuan. Saya pengen memiliki kerajaan kuliner itu dari seperti kerajaan Pakuan. Oh gitu. Itu juga nggak bertahan lama. Tidak bertahan. Tapi juga sempat besar juga. Sempat masuk di SCTV sama Trans 7. Oh, masuk pasang iklan. Masya Allah, keren ya. Okay. Habis pasang iklan langsung alhamdulillah tutup dengan sukses. Tutup dengan sukses. Berarti naik ya. Iya. Oke. Terus kayak gitu Pak, ketika naik turun seperti itu apa yang dirasakan Pak? Terutama keluarga. Saya juga merasa waktu itu kok, hidup saya kok begini ya, merasa bersalah untuk membangun keluarga kok berat banget gitu ya. Kurang lebih berarti 2002 sampai 2009 hampir 7 tahun atau 10 tahun saya. Nah baru setelah itulah saya balik lagi ke Sragen. Oh gitu. Tahun 2010 merintislah ayam geprek. Berpartner sama sahabat saya Mas Dodok Sartono, merintis di Jalan Ahmad Yani, dari jualan juga gerobak ya. Ketika akad pagi jualan di Masjid Raya Al-Falah, tumbuh satu. Alhamdulillah sekarang ada sekitar 35 ke atas. 35 atau 40 ke atas lupa saya. Sudah enggak ngurusin. Sudah ngurusin Pak. Iya. Oke. Nah, dari yang besar itu Pak, jadi ini mungkin jadi pelajaran besar juga dari para yang sudah melihat podcast Lazismu. Jadi ketika memang kondisinya sempat besar turun, besar lagi turun, kayak gitu, menjaga hati untuk tetap senantiasa berjuang itu seperti apa sih? Saya banyak belajar dari guru-guru. Contohnya tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses dan belajar. Sukses dan belajar. Jadi ketika mengalami kegagalan itu bukan kegagalan, tapi pembelajaran untuk menuju kesuksesan. Nah, resep itu yang memperkuat mental saya. Walaupun kejedot gerobak berkali-kali pembelajaran ya, bukan gagal. Nah, sehingga ya hal yang biasa untuk masa pertumbuhan itu biasa mengalami kegagalan, itu adalah proses pertumbuhan gitu. Seperti anak kecil belajar naik sepeda, nggak bisa langsung tiba-tiba pinter. Tapi jatuh dulu, masuk selokan dulu, kebentur dulu, jatuh, bangkit lagi. Makanya dalam resep pikiran saya sebenarnya tidak ada kata gagal. Proses belajar untuk meraih kesuksesan. Bisa jadi kuat ini. Jadi ternyata sukses dan apa tadi Pak? Tidak ada kata gagal. Tidak ada gagal. Yang ada adalah sukses dan belajar. Sukses dan belajar ini menjadi. Terus setelah perjalanan dari waktu ke waktu, kalau pengen tumbuh harus keluar dari zona nyaman. Nah ini Pak, ini diajari Pak, zona nyaman ini. Jadi
orang mau berhasil, orang mau sukses harus keluar dari zona nyaman. Kalau hidup itu nyaman, stagnan, itu diceritakan ke anak cucu juga nggak seru. Endingnya film coba gimana? Lempeng, datar, stagnan, nggak asik kan? Membosankan. Tapi kalau hidup itu nggak tentu arah apa, nggak tentu nanti kayak apa hasilnya, itu yang seru. Maka keluarlah dari zona nyaman kalau kita ingin bertumbuh. Jadi tidak ada tidak ada kondisi nyaman di masa pertumbuhan. Jadi kalau sudah nyaman geser lagi. Jauhi rasa nyaman ini. Ini mindset seorang entrepreneur, pengusaha harus begitu. Iya betul ya Pak. Kayak tadi kan juga sempat jadi konsultan sampai di privat ya Pak ya. Itu kalau ditanya gaji kayaknya sudah aman sekali kok. Kalau secara finansial jumlahnya lumayan. Lumayan Pak. Harus memilih untuk menjadi pengusaha ya ternyata harus jatuh bangun ya Pak. Iya. Oke Pak Kusnadi. Ya. Gini Pak Kusnadi, saya sempat juga baca yang buku viralnya Pak Kusnadi di marketing langit ya Pak ya. Itu apa sih Pak isi cerita bukunya itu? Itu mengisahkan dari perjalanan kenapa saya dulu bangun bisnis kok sering gagal. Salah satunya adalah belum melibatkan Allah. Belum, ini penting nih Pak, ini menarik sekali nih Allah. Akhirnya saya mencoba merenung gitu, kenapa gitu ya. Salah satunya harus melibatkan Allah itu secara spiritual. Jadi sukses itu ada dua yang harus dilakukan. Gimana? Satunya iman dan strategi. Iman dan strategi. Siap. Iman ini ketauhidan pasrah ke Allah, yakin ke Allah. Strategi harus kompeten. Harus ngerti bagaimana visi, bagaimana membangun organisasi, bagaimana membangun tim, bagaimana leadership, ini strategi. Jadi biar kita bisa berkompetisi di dalam menghadapi pertumbuhan zaman ini harus kompetitif gitu. Makanya saya ngundang seorang coach untuk mendampingi bisnis saya. Jadi sukses itu dua komponennya, iman dan strategi. Siap. Kita bahas satu-satu Pak. Nah, iman, tauhid ya. Ya. Ini seperti apa Pak yang real yang harus dilakukan Bapak Kusnadi untuk bisa memulai ini dengan cara iman? Yang saya lakukan waktu itu bersama Mas Dodo adalah sepakat. Salah satunya harus setiap pagi itu kita sedekah. Ini sedekah. Cocok dengan organisasi sedekah ya Pak. Harus sedekah di pagi hari. Bahwa malaikat mendoakan siapa yang sedekah di pagi hari, berkahilah, lipat gandakanlah. Tapi barang siapa yang pelit, hancurkan dan musnahkan. Ini harus menjadi ideologi. Ini kan tauhid keimanan. Betul. Dan ternyata apa yang saya lakukan sama Allah diridhoi. Setiap satu ekor disedekahin Rp1.000. Itu yang ayam geprek itu ya? Iya. Dari tadi berkali-kali mengalami naik turun gitu ya. Ternyata di sini sudah ketemu polanya. Allah yang membimbing. Ternyata ini ya. Yang ngasih rezeki Allah, ngasih kesehatan Allah, ngasih nikmat Allah, maka kita kembalikan ke Allah. Kita ini hanya dititipkan. Makanya harus banyak zakat, harus banyak sedekah. Udahlah kalau ini diberesin, hidup kita diberesin sama Allah. Iya. Sedekah ya ininya Pak. Ya ini iman kan. Ini salah satunya sedekah pagi hari, doa bersama di timnya Timnya geprek itu doanya di halaman restoran. Ya Allah, bila rezeki kami masih jauh dekatkanlah. Bila rezeki kami di bumi keluarkanlah, bila rezeki kami susah mudahkanlah, bila rezeki kami haram halalkanlah. Doa bareng-bareng, menengadah langsung ke langit. Masya Allah, kayak gitu ya Pak? Dulu juga sama Lazismu, setiap hari Jumat ngundang anak yatim piatu. Doa itu harus begitulah ikhtiarnya gitu ya. Alhamdulillah sama Allah dibimbing. Ya semua Allah lah gitu. Tauhidnya ini. Sedekah, doa, ngaji pagi, duha, taat sama orang tua, itu membangun keimanan. Siap. Yang kedua Pak, strategi. Strategi adalah kita harus punya visi, bangun organisasi, punya misi, goalnya apa, gitu ya. Dan ini merekrut ya orang-orang yang memang kompeten di bidang bisnis. Sehingga ketika mau punya visi besar, pondasinya harus kuat. Bangunan yang tinggi 10 lantai itu nggak kelihatan, adalah pondasinya kan tanamnya dalam. Bagaimana cakar ayamnya, bagaimana dalamnya pondasi itu kan nggak kelihatan. Nah ini harus paham bagaimana membangun organisasi apapun. Itu ini namanya strategi. Ini salah satunya membangun organisasi. Tanpa organisasi nggak akan tumbuh. Dan kunci yang terpenting adalah
owner bisnis ya itu nggak boleh lebih kaya dari organisasinya. Oh ini organisasinya. Jadi organisasi harus lebih kaya. Iya. Artinya nanti tumbuh terus asetnya, bisnisnya lebih kuat karena yang dipikirkan adalah banyak orang. Iya. Kalau kita mah cukup yang penting bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa beribadah dengan tenang. Siap. Jadi bisnis tidak untuk memperkaya diri sendiri Pak ya, tapi organisasi. Oke. Siap. Oke, Sobat Podcast Lazismu, jadi itu tadi tentang pembahasan kita dengan Pak Kusnadi. Perjalanan hidupnya ternyata naik turun gitu sampai ternyata menemukan bahwasanya memang butuh keimanan yang pertama ya. Betul. Keimanan yang kedua strategi. Strategi. Siap Pak Kusnadi. Nah, ini harus dimiliki seorang entrepreneur, seorang leader harus menguasai dua hal ini. Oke. Sehingga ketika kita punya ilmunya, punya tauhidnya, kita ketika mengalami turbulensi kehidupan, kita mengalami goncangan kehidupan, kita sudah siap. Karena punya iman, punya kompetensi. Siap. Pak Nanti. Tadi ternyata salah satunya itu juga dengan sedekah ya Pak. Saya menarik sekali. Itu kunci utama. Kunci utamanya. Oke. Nah, ini juga menjadi pelajaran besar bagi Sobat Podcast Lazismu. Ternyata Pak Kusnadi dengan tadi Pak Duduk ya Pak ya. Dengan Pak Duduk ya memulainya. Partnernya, jadi ternyata memang memulai usaha itu diniatkan hanya untuk Allah gitu ya Pak Kusnadi dengan cara sedekah. Nah ini bisa menjadi pelajaran besar bahwasanya kita memulai sesuatu dengan cara bersedekah juga. Betul. Oke, ya. Gitu. Oh ya Pak Kusnadi, buku marketing nantinya ini sudah beredar di mana pun ya. Jadi ketika nanti bisa beli itu juga bisa. Bisa, ini sudah cetakan ke-7 enggak 8 lupa saya. Oh gitu, sampai 7 sampai 8. Masyaallah. Ya. Silakan nanti bagi Sobat Podcast Lazismu, jadi kalau seandainya yang beli bukunya juga bisa di beberapa gerai-gerai buku ya Pak ya. Misalnya sudah ada. Ya. Nanti juga bisa misalnya ada yang tertarik bisa menghubungi juga di Podcast Lazismu di komentar dan di like di bawahnya. Jangan lupa untuk mengembangkan biar podcast ini tetap berkembang. Silakan untuk jangan lupa di like, di komentar positif ya, dan juga jangan lupa di subscribe di beberapa tempat yang lainnya sehingga kita juga bisa berkembang bersama. Oke, terima kasih Pak Kusnadi atas waktunya. Mohon maaf merepotkan selalu. Ya, semoga usaha Gebraknya semakin berkembang. Amin. Semoga juga bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.